Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad awhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridai Allah. Tidak akan menjadi orang yang ria ataupun sombong, karena sombong merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil dari beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor, ketika masih dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah, melainkan dengan sikap ria atau sombong, supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan benar-benar, sesungguhnya untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaslah amalmu dan niatmu karena Allah." Karena itu tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik." Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan menggosokkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju kepada Allah. Jangan memunculkan rasa ria atau sombong dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah, dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.